gitu, takut ya kalau pulang ya. Jadi udah nggak apa-apa. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Kita tidak apa-apain Doni dulu, kita telusuri dulu nih Doni ini siapa, kita minta keterangannya, kebenarannya seperti apa. Ibu punya anak yang namanya Doni. Ya kenapa? Anak ibu yang sebanyak itu, konon kabarnya dibawa ngamen juga ya. Iya, lurus sana tuh Lurus rumahnya. ya. Udah lama Bu tinggal di sini? Udah lama kontraknya, mah orang aslinya tahu orang Lampung. Dia orang Lampung. Nah, ibunya Lampung, bapaknya orang Sunda. Iya benar. Warga di sini tahu anak ini, nanti langsung aja kita telusuri keluarganya. Keluarganya iya. Ibu, terima kasih Iya, ya. iya, iya. Mas, terima kasih. Iya. Ya. Lurus aja rumahnya lebih Oh iya, boleh. pojok. Nah. Ya, Kita sudah berada di lokasi di rumah kontrakan mamahnya Doni. Nah ini barang-barang dia nih, barang-barang rongsokannya. Banyak barang-barang rongsokan. Oh benar Ibu Yuli ya. Ibu Yuli, nama suami Ibu Sari Suleri. Bapak Sali Pengamen. Pengamen. Kalau Ibu? Saya dia di rumah aja, dia ngurus anak aja. Ngurus anak. Aslinya dari mana? Dari Lampung. Oh asli Lampung. Lampung mana itu? Lampung Selatan itu apa? Kedondong Warga Suka. W5 kalau nggak salah. Udah lama Ibu di Serang? Udah lama Pak, udah dari kecil saya, dari umuran kecil. 10 tahun, 9 tahun 10 tahun saya di sini. Sebenarnya asal bapak saya mau sini. Oh memang bapaknya orang Sunda. Jadi merantaunya di Lampung gitu, jadi punya keluarga di Lampung. Ya jadi saya balik lagi ke sini gitu. Oh gitu ya. Jadi di sini rumah sendiri atau apa? Kontrak Pak. Oh ini kontrak. 250 sebulan. 150 sebulan. Oh kontrakan ini ya. Kontrak itu belum ada rumah. Ya, rumah sendiri mah masih nyampur-nyampur gitu, jadi kita nggak mau ya. Di mana Ibu rumah kalau Di Ibu rumah? Lampung. Oh di Lampung, rumah Masih sendiri di Lampung. nyampur-nyampur gitu adik saya, dari kakak, dari satu rumah itu nyampur-nyampur kayak gitu. Sayangnya nggak bebas, jadi Iya. masih mending ngontrak gitu. Ibu punya anak yang namanya Doni. Ya kenapa? Enggak kenapa. Dia nggak ada yang salah dengan dia, maksudnya dia nggak ada yang bikin kriminal enggak. Cuma hanya saja saya melihat udah lama ya, udah lama saya lihat dia berada di jalanan. Iya susah. Tidur di emper-emperan, bahkan sekarang tuh kondisinya tuh prihatin lah. Susah, Tidur, ya. Susah. kemudian pakaiannya udah sobek-sobek gitu kan. Nah kemudian tadi lihat lagi langsung kita dekati, kita coba wawancara, kita tanya kamu ada keluarganya nggak? Ada katanya. Dia sampaikanlah keluarganya di sini. Nah ya, alhamdulillah ini saya ketemu sama ibu ya. Nah Doni ini anak yang keberapa ini Bu? Anak berapa ya? Semuanya 9, cuman yang meninggal udah satu. Jadi Anak ibu 9. Meninggal 1, tinggal 8. Udah udah ada di rumah ya. Ada kali sebulan atau 2 bulan itu rebutan HP. Jadi HP kan cuma 1. Jadi yang gede nih, yang perempuan ini sama yang kecil yang bungsu itu kan pada seneng rebut-rebutan begitu. Jadi di antara orang 3 ini nggak ada yang mau ngalah gitu. Jadi si Doni ini emang orangnya keras kepala ya. Jadi mungkin
daripada saya di sini ribut aja, barangkali begitu pikirannya. Jadi saya mungkin kesana lagi gitu, di warnet, orang main warnet aja. Oh, dia main warnet Oh, terus main warnet tuh. Jadi tidurnya itu kadang-kadang mungkin di kursi-kursi, di apa, susah dicarinya itu. Udah dicari-cari sama bapaknya nggak ketemu. Sebab kalau tahu bapak mungkin ada yang ngoling-ngoling kali ya, entah temennya entah siapa, tuh ada bapak kamu nyari kamu, hilang dianya gitu. Jadi bukannya kita nggak merhatiin Pak ya, maaf ini mah ya, bukannya kita nggak merhatiin, bukan, anaknya rada susah. Tapi dicari anak ini. Dicari. Kemarin kan udah 2 bulan di sini. Enakan seadanya gitu ya. Di warnet. Walaupun apa yang dia ini di warnet itu? Main game, nggak tahu. Main game. Main game aja, itu senangnya main game, makanya itu rebutan main HP itu karena main game. Kita kan namanya orang nggak punya mah gimana ya Pak ya, mau satu persatu HP itu susah kan ya. Ya jadi maksud saya tuh gantian lah ininya, keras kepala, adeknya nangis, itunya si Doni itu susah diatur juga gitu. Jadi kan bingung saya ya, namanya orang tua nggak punya mah gimana ya, bukannya kita nggak pengen nyenengin anak, bukan. Jadi mau beli HP walaupun murah-murah yang harga 200-300 kan duitnya nggak ada, kita buat makan sehari-hari aja kita susah gitu. Jadi mungkin dia udahlah katanya, mungkin dalam hatinya emang udah ada omongan sih lah katanya, kalau saya Doninya ini Doni nggak mau pulang lah ya. Doni ini sekolah nggak? Pernah sekolah? Udah pernah, cuman dikarenakan dia susah untuk kita mau menyambung lagi. Biayanya susah. Biayanya nggak ada. Kita nggak bisa ngemasukin lagi. Mau naik kelas 2. Mau naik kelas 2. Oh iya. Kata saya namanya masuk orang kan kita nggak tahu ya Pak ya. Ya. Nah, selain Doni itu, selain dia rebutan HP di sini, dia merasa tidak nyaman. Terus apalagi Bu, ngapain dia? Ya selain itu cuma main HP. Cuma HP aja. Mungkin dia ngelawan sama orang tua, bandel gitu apa ya, seperti itu enggak? Ya ngomongnya ya paling lama jelek gitu doang. Ibu selama ini sikap ibu di rumah seperti apa nih ke Doni ini? Ya biasa aja sih. Ya biasa aja, maksudnya kalau kita ya enggak ini cuman kan saya tuh ngebatasi rasa kesal saya sama dia itu karena emang orangnya kayak gitu ya. Maksudnya kalau dikasarin kan dia nanti malah pergi gitu. Jadi ya kitanya sabar-sabar aja gitu, nahan gitu. Ibu suka ngomel nggak sama dia? Ya paling kayak ngomelnya juga bangin sampah dan gitu. Maknya bantuin, nggak ada yang bantu. Lah uang dulu aja, minta uang dulu. Kita kan kebetulan lagi nggak ada uang gitu ya. Nah, ada 1.000 perak kita nggak megang gitu. Bukannya kita pelit ya Pak ya, maafnya ngomong ini ya. Nggak ada gitu. Nah dia itu udah mulai uring-uring lagi, mulai cekot lagi gitu, kuat lagi gitu. Jadi yang kita dapatkan berdasarkan omongan dia, Doni itu tidak betah di rumah karena mamahnya itu ngomel saban hari, nggak siang nggak malam ngomel aja. Benar nggak seperti itu? Enggak, maksudnya dia itu mungkin karena kita orang ini ya di sini kan ngomong-ngomong itu udah biasa lah Pak ya sama ini. Ini juga sebenarnya kalau dioceh-oceh mah dia juga kalau orang yang enggak itu mungkin dia juga nggak betah. Cuma kalau si Doni ini karena dia itu orangnya kayaknya ibaratnya dimanja gitu loh. Jadi kita ngomong entah ngomong apa itu dia itu nggak mau pusing begitu. Bukannya soal kita ngoceh-ngoceh, bukan. Saya sama anak saya tahu wataknya si anak saya yang si Doni ini saya tahu. Makanya saya mah lebih baik saya nahan daripada saya harus memarahi dia gitu. Cuman dia itu nggak mau bapaknya ngomong begini begitu, maksudnya nggak mau kasar gitu, karena dihalusin jadi ya adem-adem gitulah gitu. Nah, jadi saya cuman kalau lagi
kok lagi tantang kesel itu, dan gitu, buangin sampah dulu, tolong mak, maknya nggak ada yang nolongin, siapa lagi kalau bukan Doni. Lah mama aja, minta uang dulu ya kata gitu. Nanti nunggu bapak aja, nggak punya uang, bener aja. Jadi anaknya suka pada warnet semua. Iya, semenjak di Serang ini, semenjak saya kan dari tadinya kan dari luar negeri saya dari Brunei. Ibu tadinya ini TKI. Pulang dari Brunei kan saya nggak langsung ke Lampung kan ya, langsung tinggal di sini. Jadi saya itu sengaja untuk mencari suami saya sama anak-anak saya. Si Doni itu kan masih kecil sama si Lia masih kecil. Itu saya nggak lamanya dapat berapa hari itu hampir seminggu baru ketemu sama Ibu jadi TKI ke Brunei. Nah, berapa lama Ibu di situ? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Waktu Ibu pergi itu atas seizin suami. Udah. Jadi anak tinggal sama suami. Semua 9 orang itu. 8. Oh, 8 di Lampung. 8 itu. Waktu masih di Lampung. semua, Waktu masih di Lampung ya, bukan di sini. Nah, kemudian Ibu pulang, dia orang udah ada di sini. Ya makanya itu saya nyarinya. Oh, begitu. Jadi dari situ mungkin dia orang itu emang suami Ibu nggak ngomong bahwa dia mau pindah ke Serang? Enggak ngomong. Nggak ngomong. Saya nyari-nyari saya. Ibu nyari-nyari di Lampung? Enggak, di sini. Orang kan kabarnya kata anak saya yang tua tuh, yang kembar itu, kata si Hadi. Bapak katanya ada di Serang, katanya di Lampung. Terus gimana di Lampung? Ya udah, ya ditinggalin aja dulu. Ya, jadi saya dari sana alamatnya alamat Lampung, cuman saya nggak ke sana karena saya katanya suami saya udah ada di sini kan percuma aja ya. Nah, percuma kan ngabisin ongkos kan ya. Jadi suami Ibu nggak ngabarin tinggal di mana atau apa? Nggak ngabarin. Saya nanya-nanya. Kenapa gitu nggak ngabarin? Ya nggak tahu. Ibu pengennya seperti apa Ibu Doni ini? Apa harapan Ibu tentang Doni? Pengennya saya tuh dia itu ada di rumah. Pengennya saya. Jadi walaupun kita mau gitu, pengennya saya. Jadi Ibu kepingin Doni itu selalu tetap di rumah. Pengennya saya begitu. Ya, tapi ini Bu, anak ini kan beda-beda ya karakter ya, beda-beda karakter. Ada yang senang dia menerima apa adanya, ada yang tidak. Ada yang saya kalau namanya ibu orang tua pasti nyuruh anak, pasti kalau ngelihat anaknya tidak mau disuruh pasti akan ngomel. Itu sudah wajar sih memang menurut saya sebagai seorang ibu gitu. Tetapi untuk karakter Doni dia tidak bisa mendapat omelan gitu kan, nggak bisa dikasarin. Nah mungkin kedepannya kalau seandainya Doni pulang bisa kita bujuk untuk pulang. Nah ibu juga harus bisa merangkul Doni, mengajak Doni bicara dari hati ke hati. Ibu tidak mengomel saban hari gitu, itu yang membuat dia pusing mumet di rumah. Sudahlah rumahnya kecil, uang nggak ada, adik kakaknya banyak. Nah itu yang membuat dia tidak nyaman, tidak betah di rumah sehingga dia tidur di jalanan. Namanya anaknya kan kalau lagi kumpul sama kan penuh dari sini ke depan. Jadi kayak pindang di ini apa, ikan di pindang. Jadi anak kayak ikan dipindang gitu ya, saking banyaknya. Ibu anaknya tadi 9 orang, meninggal 1. Tinggal 8, tinggal di sini awalnya gitu ya. Nah, pekerjaan Bapak apa? Ngamen Pak, tadinya mah tukang beca, kangen sepi becanya jadi ngamen. Kalau Ibu? Ya, kalau saya nyari rongsokan. Jadi dengan anak sebanyak itu, bagaimana itu untuk perekonomian Ibu memberi makan sebanyak anak sebanyak itu? Ya, kan dengan bapaknya yang mengamen. Ya kadang-kadang dibantu juga ya, memang agak kesulit juga sih Pak. Agak susahnya. Namanya kan sehari-hari kita harus makan. Iya. Harus ada harus beli ini beli itu, memang agak sulit juga. Makanya itu saya juga
gimana ya, mau ngembangin gitu, apa gitu ya istilahnya. Kalau kita mau upah-upah seperti itu udah nggak mungkin kan ya. Mau nyusahin anak itu kan, anak saya udah ngebantu saya juga gitu. Jadi seadanya dari mulung itu saya. Ya. Gitu. Nah, anak ibu yang sebanyak itu, konon kabarnya dibawa ngamen juga ya. Ya kesel kali lah di rumah kan, apa namanya, daripada dianya sendiri di sini mungkin lebih baik juga. Sebenarnya saya nggak boleh loh, cuman bapaknya itu maksa Bawa ngamen. jadi anaknya juga nurut gitu. Sebenarnya nggak boleh sama kakaknya yang lelaki Iya. nomor 3. Dan kadang-kadang mungkin bapaknya tuh nggak ada teman kali gitu. Katanya info yang saya dapat, jadi ada yang mengemis. Enggak, kalau ngemis mah enggak, cuman ngelap mobil. Ngelap mobil. Sama Berapa orang ibu anaknya itu yang ini ke jalan satu itu? yang perempuan ini, sama anak yang bungsu, sama si Doni. Nggak ada yang sekolah? Yang si Doni itu mau naik kelas 2 terus pindah kakaknya. Ya. Jadi baliknya ke sini. Yang lain-lain nggak ada yang sekolah juga? Yang lain sekolah. Sekolah. Ada yang 2 SMP. Ada yang sekolah? Lulus. Yang lulus udah ada, cuman belum ngambil ijazahnya. Belum ngambil ijazah. Kenapa? Yang duanya itu kelas 2. Kelas 2 apa mau naik kelas Ada yang kelas 2 SMP ada. sekarang? Terus yang itu yang tua lulus SD. Lulus SD. Yang ini yang agak kacau balau. Yang mana? Ya si Doni Oh, yang si Doni. sama Yang perempuan. Ini perempuan ini sekolah nggak? enggak juga sama. Di rumah aja. Dia ngamen, ikut Tadinya bapak. ikut sama itu, sama kayak kakaknya sekolah. Di mana? Di Lampung. Terus? Di mana W5 tuh. Nggak taunya kakaknya tuh ada apa sih, ada cekcok lagi sama suaminya tuh, ribut gitu. Jadi mungkin karena dia nggak tahan apa, jadi baliknya ke Serang lagi. Pokoknya balik ke Serang, dia kerja gitu. Berbicara dengan suami ibu. Suami ibu dia ngamen. Pakai apa ngamennya? Gitar gitu. Berapa penghasilan sehari? Ya kalau sekarang kan ada sulit ya Pak ya, kadang-kadang 40, 45 lah. 40-45 sehari. Paling gedenya itu 50 Pak. Kalau ibu? Apa ya? Ya di Penghasilannya rumahnya ya seadanya, kadang-kadang kalau lagi ini nggak setiap hari saya Pak. Setengah bulan ya. Kalau enggak sebulan dapat lah 150. 150. Berapa? Nah, 200 itu kalau apa barangnya banyak gitu. Dapat dalam sebulan itu dapat 150. Kalau banyak Dapat dijual. 200 sama gitu. Ya, Itu lumayan. dalam sebulan. Dalam sebulan. Tapi kalau enggak itu kadang-kadang dapat 50 gitu. Nah, dari penghasilan 50.000 sehari, 40.000 suami menghidupi anak yang sebanyak ini, bayar belum lagi bayar kontrakan, listrik. Makanya itu, dibantu sama anak-anak. Ini dari mana ibu biayanya? Ya itu sama anak-anak. Anak bantu, anak Kalau yang anak saya nggak bantu nanti anak yang besar, Oh, yang udah kerja itu. yang udah kerja itu kadang-kadang Hadi, Tuti gitu. Tinggalnya di Di Tangerang. Tangerang. Kerja apa dia? Sekarang udah nggak kerja kok. Udah maksudnya keluar, berhenti gitu. Berhenti. Jadi ngikutin suaminya. Jadi memang kehidupan ibu ini, Ibu Yuli ini sangat memprihatinkan. Anak 9 orang, meninggal 1. Mereka ini menghidupi anak sebanyak itu, memberi makan anak sebanyak itu dengan penghasilan yang sangat minim. Bapaknya yang seorang pengamen yang berpenghasilan maksimal itu 50.000 per hari. Bisa 40, 45, 30. Nah, ini seperti apa makannya? Seperti apa makannya, apa yang dikasih? Terpenuhi tidak gizinya? Nah, kalau saya pikir ini tidak akan terpenuhi gizi secara baik.
untuk anaknya. Jadi banyak anak tetapi secara ekonomi mereka tidak mampu, akhirnya anak menjadi tidak terurus, terlantar, dan tidak mendapatkan haknya sebagai anak. Oleh karena itu kita menganjurkan kepada Ibu Yuli agar Ibu tidak punya anak lagi. Ibu umurnya berapa? Saya hampir ada kali 55 barangkali. Kalau nggak 54, 55. Kalau zaman dulu. Ibu masih ingin punya anak lagi? Udah nggak mau lagi, capek saya. Jadi ibu harus KB. Nah, harapan saya ibu jangan sampai punya anak lagi. Kita anjurkan untuk mengikuti program keluarga berencana agar si ibu tidak repot lagi, tidak sibuk mengurus bayi lagi. Karena bagaimanapun juga si ibu punya suami yang berkemungkinan bisa punya anak lagi. Ya, harapan kita nanti ke depannya kita sudah memberikan petunjuk kepada Ibu Yuli agar mengikuti keluarga berencana. Nah, dengan begitu Ibu Yuli lebih fokus mengurus anak yang ada sekarang ini.